Kesempatan kedua. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 106-110 Sakit Hati. Henry Sword tidak ingin membeberkan identitasnya saat ini. Dia mencoba menggoda Sania Dingley lagi. Namun, sejak dia melihat berita tentang Sania Dingley terakhir kali, Henry Sword secara tidak sadar memperhatikan hal-hal di dunia hiburan. Tadi malam, dia melihat kotoran yang menyapu seluruh internet. Tentu saja Henry Sword marah. Dengan sedikit penyelidikan, dia tahu bahwa mantan agen ini telah dikaitkan dengan Wanson Dingley sehingga menimbulkan masalah lagi. Ia tidak menyangka setelah menerima pendidikan CEO Jin, Wanson Dingley dan istrinya tetap tidak menyerah. Tampaknya pendidikan mereka terlalu ringan. Selain itu, Huana Yansen menjual Sania Dingley kepada direktur bau itu dan mengizinkan mereka menyentuh Sania Dingley. Henry Sword tidak pernah memedulikan masalah di industri hiburan sebelumnya, tetapi banyak orang di industri ini suka mempertahankan selebritas-selebriti. Mereka akan membantunya dan mengubahnya setelah beberapa waktu. Henry Sword tidak berpartisipasi di dalamnya, dia juga tidak meremehkannya. Apakah karena bisnisnya kurang bagus atau karena perang bisnisnya kurang menyenangkan? Kenapa dia harus bertahan dengan wanita sok? Namun, Henry Sword bukannya cuek terhadap urusan antara pria dan wanita. Ketika dia memikirkan tentang berapa banyak orang yang mendambakan Sania Dingley dan bahkan mungkin mencoba berhubungan dengannya, Henry Sword merasa pusing dan sangat pengap. Ketika dia melihat gambar buram itu, sutradara omong kosong itu berusaha sekuat tenaga untuk tetap berada di sisi Sania Dingley. Henry Sword hampir menjatuhkan ponselnya. Tidak ada yang lebih lembut dan halus selain tubuh Sania Dingley. Itu seperti buah persik, mengeluarkan aroma yang memikat. Tapi itu miliknya. Hak apa yang mereka miliki untuk mendapatkannya? Pikiran pertama Henry Sword adalah menghapus semua gambar dan kotoran yang membuat kepalanya sakit. Kemudian, dia akan menyingkirkan para direktur itu dan Huana Yansen agar dia tidak diganggu. Namun saat dia mengeluarkan ponselnya, Henry Sword ragu-ragu lagi. Henry Sword tahu bahwa Sania Dingley bukanlah seorang pengecut. Terakhir kali, setelah masalah muncul, dia dengan cepat memberikan serangan balik yang kuat. Kali ini sama saja. Henry Sword tidak percaya bahwa Sania Dingley sama sekali tidak siap. Dia bukanlah orang yang akan duduk dan menunggu kematian. Jauh di lubuk hati, Henry Sword merasa bahwa Sania Dingley dan dia adalah tipe orang yang sama. Justru karena itulah Henry Sword merasakan keinginan untuk menaklukkannya. Pada akhirnya, Henry Sword tidak memilih untuk bergerak tadi malam. Pertama, dia ingin melihat bagaimana tanggapan Sania Dingley. Kedua, dia takut hal itu akan membawa masalah bagi Sania Dingley jika dia bergerak sekarang. Tentu saja Henry Sword sendiri tidak takut dengan hal-hal tersebut. Namun, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, Henry Sword mempunyai ide untuk memikirkan orang lain. Sania Dingley adalah seorang artis, jadi dia harus memperhatikan hal-hal ini. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang menjadi perhatian seluruh internet. Lebih baik menanganinya dengan hati-hati dan tidak meninggalkan gosip apapun untuk orang lain. Henry Sword sudah lama menduduki posisi tinggi. Meskipun dia sombong, dia secara alami adalah orang yang berhati-hati dan bijaksana yang dapat mencapai apa yang dia miliki saat ini. Dia menyadari pro dan kontra dari hal ini dan memilih untuk menunggu. Pada akhirnya, dia melihat respon kuat Sania Dingley pagi ini. Namun, Henry Sword merasa pikirannya tampak berbeda dari sebelumnya. Terakhir kali dia melihat serangan balik Sania Dingley, dia hanya mengira dia cerdas dan berani. Dia adalah rubah kecil di hatinya, dan dia merasa bangga. Namun, ketika dia melihat tanggapan Sania Dingley terhadap latar belakangnya dan buku harian masa kecil yang dia kirimkan, Henry Sword menyadari bahwa hatinya sakit. Ini adalah perasaan yang aneh. Henry Sword tidak tahu betapa dia menyukai Sania Dingley, tetapi pada saat itu, dia sangat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia memiliki keinginan untuk melindungi seorang wanita. Itu bukan untuk membantunya sekali saja tetapi untuk selalu berada di sisinya untuk melindunginya. Dia biasa menertawakan teman baiknya karena membantu pacar kecil dan kekasihnya memecahkan masalah mereka. Dia tidak mengerti mengapa wanita-wanita itu bertingkah genit dan menggemaskan. Mereka yang biasanya dianggap orang cerdas dibujuk untuk menyia-nyiakan dan menjadi sangat bodoh. Mereka hanya tahu bagaimana menjadi bahagia dan konyol. Tapi sekarang, Henry Sword sepertinya sedikit mengerti.
Dia ingin membuat Sania Dingeli merasa lebih baik dan bahagia dari lubuk hatinya. Dia ingin dia tidak diganggu oleh hal-hal ini, merasa puas dan menjadi rubah kecil yang licik. Dia tidak membutuhkan Sania Dingeli untuk bertingkah manis seperti wanita-wanita itu. Dia bahkan tidak mau membeberkan identitasnya. Ia hanya ingin melampiaskan kegelisahan di hatinya. Jadi ketika semuanya akan beres, Henry Sword mengambil tindakan. Setelah berjuang lama, dia masih tidak bisa menahannya. Dia ingin menghibur rubah kecil yang terluka itu. Baru pada saat itulah dia belajar dan menghadapinya. Dia menemukannya di Weibo. Bab 107-36 Strategi Cinta. Ketika Henry Sword akhirnya berhasil mendaftar akun Weibo pertamanya di bawah bimbingan Suyan, dia masih tidak percaya dengan apa yang telah dia lakukan. Entah kenapa hal seperti ini begitu merepotkan. Ia bahkan harus mengikat informasi dan memilih gambar profil. Henry Sword menahan kesabarannya dan menyelesaikan segalanya. Kemudian, dia menolak tawaran Suyan untuk membantunya mengautentikasi nama aslinya. Henry Sword tidak mau membeberkan identitasnya. Jika hubungannya dengan Sania Dingeli menjadi buruk karena identitas ini, Henry Sword tidak tahu apakah dia akan menganggapnya membosankan atau tidak. Jadi, sebaiknya dia menyembunyikannya untuk beberapa waktu. Lagi pula, dia tidak membutuhkannya untuk mengetahui apa yang dia lakukan. Dia selalu menjadi orang yang akan melakukan apapun yang dia inginkan. Hatinya sakit, jadi dia pergi membantunya. Hanya agar hatinya merasa lebih baik. Dia tidak membutuhkan wanita itu untuk berterima kasih padanya. Henry Sword menemukan Weibo Sania Dingeli dan melihat bahwa gambar profil itu adalah selfie Sania Dingeli. Itu adalah gambar buram dengan wajah tersenyum. Reaksi pertama Henry Sword adalah rubah kecil ini tidak senang. Dia depresi, putus asa, dan sedih. Akunnya juga memilih wajah tersenyum yang rusak dan buram. Itu membuat orang merasa dia akan menghilang di detik berikutnya. Henry Sword memperhatikan Sania Dingeli, menjadikan foto profil kecil ini sebagai yang pertama dan satu-satunya dalam daftar. Suyan melihat serangkaian tindakan Henry Sword, dan jantungnya berdebar kencang. Ini luar biasa. Bos akan mulai mengejar selebriti. Selanjutnya, Suyan menyaksikan perjuangan Henry Sword dalam waktu yang lama dan diam-diam mengirimkan pesan pribadi ke Sania Dingeli. Jarang sekali melihat Presiden Sword yang tegas duduk di sana dengan cemberut seolah-olah dia adalah seorang siswa sekolah dasar yang sedang menulis komposisi. Setelah sekian lama bekerja, ia menghapus, dan akhirnya seolah kehilangan kesabaran dan mengetik secara acak beberapa kali. Dia siap mengirimkannya. Suyan buru-buru menghentikannya. Bos, tunggu. Apakah kamu perlu aku memberimu nasihat? Henry Sword berhenti, dan matanya yang curiga menatap ke arah Suyan dengan ringan seolah berkata, apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Suyan menelan ludah dan bersiap untuk terus berkata, meskipun saya tidak mengerti, setidaknya, saya memiliki pengalaman cinta. Saya masih bisa mengerti sedikit. Suyan berusaha sekuat tenaga, tetapi sebagai asisten khusus bos, selain pekerjaan, kehidupan pribadi, suasana hati, dan masalah keluarga bos semuanya berada dalam lingkup pekerjaannya. Bos belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Bagaimana jika sifat lurusnya membuat Nona Sania Dingeli marah? Dia mempunyai kewajiban untuk membantunya menyelesaikan masalahnya. Henry Sword mendengar kata-kata Suyan dan sangat marah hingga dia mencibir, kamu pernah jatuh cinta sebelumnya. Apakah kamu sangat bangga? Apakah kamu mengeluh bahwa aku belum pernah jatuh cinta sebelumnya? Suyan melambaikan tangannya berulang kali. Tidak. Bos, Anda lebih memilih kekurangan cinta daripada cinta. Namun, sulit menebak pikiran seorang gadis. Aku hanya membantumu menasihatinya. Pada akhirnya, saya masih harus mengikuti instruksi Anda. Suyan menatap Henry Sword dengan penuh semangat. Lelucon yang luar biasa. Sejak dia mengetahui bahwa bos menyukai Sania Dingeli, dia mengerjakan pekerjaan rumahnya di luar pekerjaan. Dia telah melakukan penelitiannya tentang pengembangan artis, dukungan dari lingkaran penggemar, dan analisis emosi para gadis. Suyan pergi belajar dan bahkan membeli beberapa salinan 36 taktik cinta. Menurut pemilik toko buku, ini adalah harta karun yang tak ada habisnya dalam mengejar gadis. Suyan juga berencana mempelajari panduan mengejar selebriti di dunia hiburan sebagai langkah selanjutnya dan berusaha membantu bos melindungi Nona Sania Dingeli dalam segala aspek. Sebagai asisten pribadi, Suyan serius.
Mendengar kata-kata Suyan, Henry Sword menyipitkan matanya dan mengeluarkan udara dingin. Tepat ketika Suyan mengira Henry Sword masih tidak percaya padanya, Henry Sword mendengus dingin dan membuang ponselnya. Coba lihat. Lalu, dia memalingkan wajahnya dengan canggung. Suyan sangat gembira. Dia mengangkat telepon, dan senyumnya membeku di wajahnya. Dia memandang Henry Sword tanpa berkata-kata. Bos, kamu sudah memikirkannya sejak lama dan hanya menyiapkan 2 kata. Jangan menangis. Henry Sword mengerutkan kening karena kesal. Lalu apalagi yang bisa kukatakan? Apalagi yang ingin kukatakan? Suyan terdiam. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Nona Sania Dingley. Dialah yang telah menghabiskan seluruh usahanya untuk mendaftar di Weibo. Sekarang, dia bertanya apa lagi yang ingin dia katakan. Bos, mustahil merayu seorang gadis dengan sikap bermuka duamu. Suyan menyarankan dengan percaya diri, Bos, menurut saya ide Anda benar. Wanita menyukai CEO yang suka memerintah, tetapi CEO yang suka memerintah tidak bisa dianggap acuh tak acuh. Dengan 2 kata ini, sulit bagi Nona Sania Dingley untuk melihat kekhawatiran Anda. Henry Sword bingung. CEO yang suka memerintah. Bukankah saya seorang CEO yang suka memerintah? Bukankah cukup kalau aku punya uang dan kekuatan? Suyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Salah lagi. Memiliki uang dan kekuatan hanyalah standarnya. Anda juga perlu tahu cara mengucapkan kata-kata manis, tapi Anda tidak bisa hanya mengucapkannya dengan lantang. Strategi terbaik adalah menggoda tanpa terlihat. Bab 108 CEO berminyak. Henry Sword merasa sedikit skeptis. Omong kosong macam apa ini? Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Biarkan saja. Setelah mengatakan itu, dia ingin mengambil ponselnya kembali. Suyan buru-buru menghentikannya. Itulah mengapa aku ingin memberimu beberapa nasihat. Bagaimana dengan ini, Bos? Apakah Anda memiliki nama panggilan antara Anda dan Nona Sania Dingley? Nama panggilan. Henry Sword tercengang dengan pertanyaan itu. Dia dan Sania Dingley belum pernah bertemu secara resmi dalam keadaan normal, jadi bagaimana mereka bisa memiliki nama panggilan? Namun, dia sering memanggilnya rubah kecil di dalam hatinya semata-mata karena dia merasa dia sangat mirip dengan gadis cerdas yang eksentrik. Suyan melanjutkan, menurut formula saya, tidak perlu banyak bicara untuk menggoda. Akan lebih baik jika Anda memberi orang lamunan. Biasanya, pertama-tama Anda akan menggunakan nama hewan peliharaan untuk menutup jarak, lalu menambahkan apa yang ingin Anda katakan. Yang terbaik adalah bersikap sedikit sombong dan kemudian mengakhirinya dengan pujian. Gadis itu akan senang. Henry Sword bingung saat mendengarkan. Dia tidak mengerti mengapa ada begitu banyak liku-liku. Namun, Suyan berbicara dengan keras. Dia pernah menjalin hubungan sebelumnya, jadi Henry Sword tidak punya pilihan selain percaya pada kesalahannya. Suyan sedikit bangga. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Misalnya sayang, kamu hanya boleh memakai gaun untuk dilihat olehku. Karena kamu terlalu cantik, seperti seorang putri kecil. Sederhana, bukan? Cukup. Suyan memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Itulah yang dikatakan buku-buku itu. Tidak ada masalah. Henry Sword merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia menatap Suyan dengan wajah dingin dan mengertakkan gigi. Jangan sakit di depanku. Jika kamu mengatakan lebih banyak omong kosong menjijikkan ini, keluarlah. Suyan menciutkan lehernya karena ketakutan. Dia merasa sedikit dirugikan. Bagaimana ini bisa menjadi omong kosong? Dia biasa membujuk pacarnya seperti ini, dan itu selalu berhasil. Suyan telah mengabaikan masalah penting. Dia tidak tahu bahwa bosnya masih merupakan orang yang tidak bernama dan misterius di tempat Sania Dingley. Jika itu masalahnya, meskipun dia menonjol di antara banyak pesan pribadi, itu pasti karena dia cukup aneh dan tidak cukup romantis, belum lagi dia tidak terlihat. Sayangnya, ketika Suyan dan Henry Sword, 2 elit bisnis, mendiskusikan hal ini bersama, mereka hanya menjadi 2 antek. Mereka sama saja. Tak satu pun dari mereka yang lebih baik dari yang lain. Namun siapa sangka meskipun Henry Sword membenci Suyan, dia tetap menyetujui kemampuan Suyan dalam bekerja. Dia telah mengatakannya dengan sangat serius, dan itu berhasil. Mungkinkah rubah kecil itu juga menyukai kata-kata konyol seperti itu? Ini disebut menggoda. Ada yang berani mengajar, yang lain berani mendengarkan. Pada akhirnya, Henry Sword tetap mengedit versi final, rubah kecil, berbahagialah.
Kamu masih cocok untuk menjadi menawan dan menggoda. Mengikuti model Su Yan dengan ketat, nama panggilan, kata-kata yang ingin dia ucapkan, dan pujian semuanya ada di sana. Wajah 1. Henry Sword menjadi kaku saat dia bertanya pada Su Yan dengan dingin, apakah itu cukup? Su Yan mengangguk karena terkejut. Seperti yang diharapkan darimu, bos. Pemahamanmu tinggi. Henry Sword mendengus dingin. Dia sedikit menghina, tapi ujung telinga merahnya mengkhianati hatinya. Henry Sword mengirimkannya dengan bersih. Kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia berpura-pura sibuk, baiklah, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku hanya melakukannya karena iseng. Ada apa dengan semua kekacauan ini? Berantakan sekali. Apakah Anda mengambil kesempatan untuk bersantai? Su Yan mengerucutkan bibirnya. Baiklah, dia menjadi kambing hitam lagi. Bos selalu mengeluh tentang integritasnya. Bukankah dia cukup antusias sekarang? Henry Sword mulai menangani pekerjaannya. Di permukaan, dia fokus, tetapi setiap beberapa menit, dia melirik ponselnya dan dengan tidak sabar mengetuk mouse dengan jarinya, mengkhianatinya. Su Yan melihatnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menunggu di samping Henry Sword, menunggu jawaban. Seiring berjalannya waktu, Henry Sword menjadi sangat cemas. Su Yan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jauh di lubuk hatinya, dia bingung. Seharusnya tidak demikian. Bukankah seharusnya Nona Sania Dingley begitu terharu sehingga dia langsung menelepon? Dan mereka tidak pernah memikirkan bagaimana Sania Dingley secara tidak sengaja menemukan pesan pribadi singkat ini dari ribuan pesan pribadi. Bahkan jika Sania Dingley tidak begitu pintar dan ingin mencari penggemar bos besar, mereka mungkin tidak memikirkan pesan pribadinya. Ketika mereka melihat penghiburan ala CEO yang sombong ini, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara telepon akhirnya terdengar. Henry Sword berpura-pura tidak cepat atau lambat. Dia berlama-lama beberapa saat sebelum perlahan membuka telepon. Jadi, mereka melihat dua kata, terima kasih, yang dibalas Sania Dingley. Keduanya sama ganasnya dengan harimau. Mereka tidak tahu bahwa ketika Sania Dingley melihat pesan pribadi itu, dia dan Zara Xavier sudah membayangkan Henry Sword sebagai pria paruh baya yang berminyak. 1. Henry Sword berubah dari putra surga yang sombong menjadi CEO yang berminyak. Bab 109 saatnya mengirim Wanson Dingley kembali. Henry Sword tidak puas, tapi dia tidak tahu apa yang membuat dia tidak puas. Sikap Sania Dingley terlalu dingin. Diperkirakan dia tidak tahu siapa dia. Sania Dingley tidak mengenalinya. Dia tidak mengungkapkan kekurangan atau petunjuk apapun. Akan aneh jika dia mengenalinya. Apa yang membuat dia tidak puas? Henry Sword tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Sejak dia bertemu Sania Dingley, dia menjadi tidak seperti dia. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan merenungkan dua kata yang dikirimkan oleh seorang wanita. Tidak, dia sudah menjadi terlalu tidak normal ketika dia memutar otak untuk mengiriminya pesan pribadi. Dia hanya sedikit tertarik padanya pada awalnya dan ingin menggodanya, tapi tanpa sadar, dia sepertinya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan hilangnya kendali semacam ini tidak mendapat tanggapan dari Sania Dingley. Hal ini membuat Henry Sword merasa sedikit malu dan marah. Seolah-olah dialah satu-satunya yang berakting dalam pertunjukan satu orang. Rubah kecil yang menjijikkan itu tidak tahu apa-apa. Henry Sword membuang ponselnya dan merasakan tekanan rendah di sekujur tubuhnya. Bekerja. Postingan Weibo atau pesan pribadi macam apa ini? Benar saja, itu tidak cocok untuknya. Lebih mudah untuk sukses dalam karirnya. Jika dia menang, dia akan menang. Dia akan menggunakan kekuatan absolutnya untuk menaklukkan, tidak perlu melakukan banyak trik. Su Yan dengan hati-hati menyimpan ponsel Henry Sword. Dia menundukkan kepalanya dan mencoba meminimalkan kehadirannya saat dia menyelinap keluar pintu. Bantuannya gagal. Seperti yang diharapkan dari Nona Sania Dingley, yang telah melihat segala macam badai dan ombak sebelumnya, dia tidak berhasil merayunya. Namun, itu masuk akal. Ketika Nona Sania Dingley berakting, kalimat romantis apa yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dia pasti sudah terbiasa sejak lama. Sepertinya dia masih harus belajar lebih banyak tentang bagaimana selebriti di industri hiburan jatuh cinta. Henry Sword semakin frustrasi di kantor. Dia bahkan tidak bisa melihat proposal proyek dan dokumen penawaran yang awalnya paling dia minati. Dia dengan tidak sabar mengklik TSK dan menekan jalur internal perusahaan.
Suyan, masuk. Suyan, yang baru saja pergi, bergegas kembali dengan sedih. Bos, apa pesananmu? Henry Sword menarik dasinya dengan ekspresi dingin, mantan manajer itu dan Wanson Dingley, pergi dan tangani mereka. Semua departemen di perusahaan yang dapat bekerja sama dengan kami akan melakukan yang terbaik. Hubungi kantor polisi lagi. Wanson Dingley sudah lama berpindah-pindah di luar. Saatnya untuk kembali dan melanjutkan jongkok. Mantan manajer itu tidak bisa membayar pajaknya, jadi biarkan dia masuk dan menemaninya. Su Yan tersenyum. Meskipun bos marah, dia tetap mengkhawatirkan Nona Sania Dingley. Namun, mendengar apa yang dikatakan bos, dia tiba-tiba teringat akan hal ini. Dia merasa seperti melampiaskan semua kemarahan yang dideritanya dari Nona Sania Dingley pada Wanson Dingley dan yang lainnya. Dia tidak tahan untuk marah pada Nona Sania Dingley, jadi dia pergi menghadapi orang yang jahat pada Nona Sania Dingley. Bosnya adalah seorang laki-laki. Su Yan buru-buru menyetujuinya. Saya akan membiarkan Departemen Hukum perusahaan kami menanganinya segera. Saya pribadi akan menindaklanjutinya ke kantor polisi. Tapi Bos Wanson Dingley mendapat jaminan, dan kami juga membantu. Bagaimana cara menghitungnya? Henry Sword mencibir, Jin Lee menyelamatkan Wanson Dingley. Apa hubungannya dengan kita? Jika ada yang ingin kau katakan, carilah Jin Lee. Sedangkan untuk pusat penahanan, beritahu orang-orang kami dan kirimkan secara acak seseorang yang memiliki riwayat penyuapan. Kelompok orang itu biasanya membereskan kekacauan Jin Lee. Kali ini, perlakukan itu sebagai mereka memperbaiki kesalahan mereka sebelumnya. Su Yan tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku akan segera membereskannya. Sebelumnya, ketika dia membantu Jin Lee menyelamatkan Wanson Dingley, dia sudah menyiapkan rencana cadangan. Jin Lee mengira itu karena dia punya cukup wajah. Jin Lee tidak akan pernah menyangka kalau bosnya yang menyebabkan masalah ini. Meski pengalaman cinta Su Yan sempat gagal sebagai asisten khusus, efisiensi kerjanya tidak bisa dikatakan apa-apa lagi. Departemen Hukum segera menyiapkan surat pengacara dan menggugat Huana Yansen, Wanson Dingley, dan yang lainnya. Namun, nama penggugat tidak langsung melekat pada grup Siang, melainkan pada perusahaan media Hudson Yin. Bagaimanapun, Sania Dingley akan bekerja sama dengan Hudson Yin dalam sebuah variety show. Menggunakan nama Hudson Yin untuk menuntut lebih baik daripada nama grup Siang, itu tidak akan menimbulkan spekulasi dan kritik. Masalah Huana Yansen dan Wanson Dingley telah tersebar di seluruh internet. Biro pajak tidak akan tinggal diam, dan polisi tidak akan membiarkan Wanson Dingley mencoreng kredibilitas polisi. Cepat atau lambat, kasus ini akan langsung dibuka untuk penyelidikan. Namun pihak Henry Sword akan langsung mengajukan gugatan. Dengan tim hukum yang profesional, pengoperasiannya akan lebih cepat dan mudah. Mereka dapat dengan mudah mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka untuk mendapatkan standar perawatan tertinggi. Situasi Huana Yansen dan Wanson Dingley saat ini bisa dikatakan sangat menyedihkan. Namun, mereka telah berdosa. Bahkan jika mereka mati, mereka harus menerima persidangan hukum. Bab 110. Tutup mulutnya. Henry Sword menghela nafas lega dan merasa jauh lebih baik. Dia menarik napas dalam-dalam dan melirik ponsel di sudut meja. Dia berkata dengan suara rendah, "Rubah kecil, aku akan berurusan denganmu di masa depan." Su Yan masuk ke kamar untuk melaporkan pekerjaannya. Dia mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan masalah ini dengan Sania Dingley dan Departemen Hukum akan menindaklanjutinya tepat waktu. Henry Sword mengangguk dan mengangkat telepon untuk menelepon Hudson Yin. "Ini aku." Di ujung lain telepon, Hudson Yin terkikik. "Yo, apa yang membawamu ke sini, Siang? Apakah kamu merindukan saya? Apakah kamu membutuhkan saudara laki-laki untuk menghiburmu?" Henry Sword mengabaikannya. "Saya menggugat orang tua dan mantan manajer Sania Dingley atas nama Anda. Jangan sampai tergelincir." Henry Sword belum pernah melakukan hal seperti itu secara pribadi sebelumnya. Dia takut Hudson Yin menjadi terlalu bodoh dan merusak rencananya. Rubah kecil itu brilian. Ucapan "terima kasih" tadi terdengar sopan dan menjaga jarak. Dia mungkin curiga, dan dia tidak hanya berterima kasih kepada penggemar biasa atas perhatian mereka. Hudson Yin berteriak, "Tidak mungkin, apakah kamu melakukannya? Saya masih khawatir citra Sania Dingley akan rusak karena ini. Ini juga akan mempengaruhi popularitas variety show saya. Pada akhirnya, saya tidak dapat menemukan kotoran apapun di internet. Jadi kamulah yang melakukannya."
Seperti yang kubilang, selain paling mengkhawatirkan Sania Dingley, hanya seseorang dengan temperamen buruk sepertimu yang bisa begitu cemas dan tidak sabar untuk melindungi kekasihmu. Henry Sword merasa sedikit canggung. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Hudson Yin tertawa nakal, aku mengatakan hal yang tidak masuk akal. Tidakkah aku kenal orang yang dengan cemas meneleponku untuk menyusun pengakuan? Elder Sword, kamu tidak bisa melakukan ini. Bukan gayamu untuk berbuat baik tanpa meninggalkan namamu. Saya berpikir untuk meminta Departemen Hukum perusahaan saya membantu membereskan kekacauan ini, namun pada akhirnya, Anda mengalahkan saya. Kamu sangat berdedikasi pada hal itu, jadi mengapa kamu masih menggunakan namaku? Sudut mulut Henry Sword bergerak-gerak. Aku membiarkanmu mendapatkan reputasi yang baik secara cuma-cuma. Setelah menerima ucapan terima kasihnya, tidakkah kamu akan berlutut dan berterima kasih padaku? Anda tidak perlu peduli tentang hal lain. Saya secara alami akan menangani masalahnya. Hudson Yin mengerutkan bibirnya dengan jijik. Pria tua itu masam saat berkencan. Oke. Anda melindungi wanita Anda. Saya mengerti. Aku adalah NPC dalam permainan cintamu. Terserah apa kata Anda. Jika dia bertanya, aku tahu harus berkata apa. 1. Henry Sword mengangguk. Baiklah, pergi dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Hudson Yin bertanya lagi, Elder Sword, tunggu sebentar. Masalah Sania Dingley mungkin telah berakhir. Gelombang miliknya ini telah membalikkan keadaan. Popularitasnya saat ini di industri hiburan tidak ada bandingannya dalam waktu singkat. Selain variety show-nya dalam 2 bulan, dia akan naik ke posisi yang lebih tinggi. Hudson Yin berkata dengan nada tercela, apakah kamu tidak takut dia akan menjadi lebih populer dan terbang ke langit dan mencampakkanmu? Industri hiburan adalah industri yang sangat berpengaruh. Ngomong-ngomong soal variety showku, ada banyak pria tampan di audisi pendahuluan. Jika waktunya tiba, kita akan bersama siang dan malam, saudaraku, aku juga mengkhawatirkanmu. Mengapa Anda tidak berinvestasi lebih banyak? Saya akan memberi Anda beberapa informasi orang dalam untuk mencegah Sania Dingley mendekati anak-anak kecil yang energi itu. Henry Sword tertawa dingin, singkirkan temperamenmu yang mencari keuntungan itu. Jika Anda kompeten, sebaiknya Anda melakukan pekerjaan dengan baik dan memilih beberapa orang yang energi dan cakap. Tampan. Bisakah Anda membandingkannya dengan saya? Jika Anda kekurangan uang, saya dapat mempertimbangkannya, tetapi premisnya adalah Sania Dingley adalah orangnya. Maka sebaiknya Anda tutup mulut dan jangan bicara omong kosong. Aku punya rencanaku. Henry Sword sangat bangga. Bagaimana dia bisa memperlakukan anak-anak muda yang masih mengejar ketenaran dan kekayaan sebagai ancaman? Henry Sword menjadi terkenal di usia muda. Namun, ketenaran tersebut bukan karena ia tampan atau energi. Sebaliknya, itu karena dia mengandalkan kecerdasannya yang tak tertandingi dan metode berdarah besi untuk membuat para senior bisnis yang beberapa tahun lebih tua darinya gemetar ketakutan. Henry Sword yakin, sampai batas tertentu, dia juga sombong. Dengan ketenaran dan kekayaan di tangannya, tidak ada yang bisa menyaingi dia dalam hal kekuasaan. Orang seperti itu sudah menjadi impian orang lain. Kenapa dia harus takut pada orang-orang itu? Hudson Yin berulang kali menyanjungnya, ya, bagaimana mereka bisa bersaing dengan siang? Saudara yang baik. Selama Anda berinvestasi lebih banyak, saya berjanji untuk membuat variety show yang seindah mimpi. Aku akan tutup mulut tentang Sania Dingley dan tidak akan mengganggu kesenangan di antara kalian berdua. Henry Sword mengerutkan kening tak berdaya, baiklah, jangan menjijikkan. Saya akan menelepon Anda dengan uang itu. Jangan terlalu lelah. Jika Anda butuh bantuan, beritahu saya. Saya sudah memberitahu Anda semua yang harus saya katakan tentang variety show Anda. Lakukan dengan baik. Anda bisa terbang ke langit dalam sekali jalan. Meskipun Hudson Yin terus tertawa dan terkekeh, seperti biasa, Henry Sword masih memperhatikan nada lelah dalam suaranya. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga semangatnya dan berbicara dengan Henry Sword. Henry Sword tidak memahami variety show, tetapi persiapan sebelum dimulainya sebuah proyek adalah yang paling melelahkan. Hudson Yin tidak memiliki banyak peluang lagi, jadi wajar saja, dia harus melakukan yang terbaik.